Halo semuanya, selamat datang lagi di video kuliah Dasar-Dasar Pemrograman 2. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut materi mengenai arrays dalam Java. Kita sudah melihat konsep dari arrays yang merupakan data structure yang dapat digunakan untuk menyimpan koleksi atau seseri atau sekumpulan data yang data type-nya sama. Contohnya di sini kita melihat suatu array yang berisi 10 buah nilai double yang ingin saya simpan dalam satu koleksi. Kita juga sudah melihat sintaks untuk mendeklarasikan dan membuat array baru. Di sini kita membutuhkan keyword new untuk secara eksplisit meminta compiler membuat lokasi array. Dalam hal ini contohnya menyimpan 4 buah nilai double di dalam array. Kita juga dapat menggabungkan deklarasi dan pembuatan array dalam satu langkah seperti contoh di bawah. Dari statement deklarasi array berikut ini, kita dapat mengetahui beberapa hal. Di sini kita mendeklarasikan suatu array berisi double yang ada 4 buah elemen di dalamnya. Begitu array ini saya buat, ukurannya sudah fix, tidak bisa ditambah atau dikurangin lagi. Untuk mengakses panjangnya atau jumlah elemen di dalamnya, kita dapat menggunakan arrayvar.length. Setiap elemen yang dibuat ketika saya membuat array akan secara default bernilai sesuai dengan data type-nya. Contohnya untuk integer dan double, nilai default-nya adalah 0. Kemudian untuk mengakses setiap elemen dari array, saya dapat menggunakan operator kurung siku. Di dalamnya saya perlu menyertakan indeks elemen yang ingin saya akses. Di kelas kita sudah mempelajari berbagai macam hal mengenai array satu dimensi. Saya berusaha membagi materi one-dimensional array ini ke dalam hal-hal yang dapat dilakukan oleh array, yaitu sesuai dengan menu berikut ini. Yang pertama, kita dapat memanipulasi setiap elemen dari array seperti variabel yang biasa kita sudah kenal. Contohnya di sini saya berusaha memanipulasi setiap elemen pada indeks 0 sampai 3 dari array mylist. Dan setiap elemennya pun akan berubah nilai sesuai dengan manipulasi yang diterapkan pada potongan code ini. Untuk looping semua elemen yang ada dalam array, saya dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, yang di atas menggunakan for loop yang sudah kita kenal. Di sini saya menggunakan iterator suatu integer. Di sini saya kasih nama i. Dan saya meloop semua nilai dari indeks yang ada di dalam array. Kemudian saya dapat mengakses setiap elemen di dalam array tersebut. Secara alternatif, saya juga dapat menggunakan loop yang seperti ini, di mana yang saya iterasikan bukan nilai indeksnya, akan tetapi elemennya langsung. Dan saya dapat mengakses setiap elemen dalam array juga. Ini yang dinamakan dengan for each loop, yang berlaku untuk melakukan looping melalui elemen array. Ini bermanfaat dan dapat digunakan jika kita tidak perlu memanipulasi konten array, hanya perlu mengaksesnya. Dan juga ketika kita tidak membutuhkan informasi indeks. Saya juga dapat mendisplay array saya atau mencetaknya. Hati-hati, karena kalau saya sekedar menggunakan system.out.println dan yang saya cetak adalah nama dari array-nya, yang akan keluar adalah output seperti ini. Ini merupakan hash code dari identitas dari array itu, karena myIns itu adalah suatu reference yang menunjuk kepada array saya, bukan elemennya sendiri. Jika saya benar-benar ingin mencetak konten dari array, saya dapat memanfaatkan class arrays dan menggunakan method toString sebagai berikut.
Berkaitan dengan itu, kita juga perlu berhati-hati ketika kita mengcopy array. Bisa jadi yang tercopy adalah reference dan bukan konten dari array-nya. Contohnya pada potongan code berikut ini. Ketika saya menyatakan array A, saya bilang bahwa A ini merefer terhadap suatu array baru dengan keyword new yang berisi array 3 buah nilai double. Di baris selanjutnya, saya kemudian mendefinisikan suatu array B yang mereference A. Bukan membuat array baru yang sama dengan A, akan tetapi sebetulnya menunjuk kepada array yang sama persis dengan yang ditunjuk oleh A. Dengan demikian, jika saya melakukan hal tersebut, yang tercopy hanyalah reference dari array pertama ke array kedua. Jika saya cetak keduanya, saya dapat melihat bahwa dia menunjuk kepada hashcode identity array yang sama, alias dua-duanya menunjuk kepada array yang persis sama. Jika yang tercopy adalah reference dari array-nya, contohnya di sini, copy int sama dengan myInt, artinya mengcopy reference-nya saja. Jika saya melakukan manipulasi terhadap nilai-nilai pada copy int, sama saja dengan saya melakukan manipulasi terhadap myInt juga. Karena keduanya menunjuk pada array yang sama. Jika yang ingin saya lakukan adalah mengcopy elemen dari array-nya saja, maka dari awal saya perlu membuat dua array yang jelas berbeda. Kemudian, saya dapat mengcopy konten dari satu array ke array lainnya, satu per satu. Di sini kita sudah jelas menentukan dua buah array yang sama sekali berbeda di lokasi yang berbeda, hanya saja isinya sama. Ketika saya akhirnya lakukan manipulasi di salah satu array-nya, array yang satunya lagi tidak akan terpengaruh. Dan dengan demikian kita dapat memperoleh nilai yang berbeda dari kedua array-nya. Kita juga dapat menggunakan method-method yang sudah tersedia dari kelas arrays atau sistem. Di sini ada arrays copy of dan juga sistem array copy yang dapat dimanfaatkan untuk mengcopy array satu ke array lainnya. Terdapat perbedaan yang cukup distinct antara keduanya, di mana arrays copy of tidak hanya copy tetapi juga meng-create array yang baru. Sedangkan untuk sistem array copy kita perlu mendefinisikan dulu dan meng-create dulu array kedua, barulah kita bisa meng-copy konten ke dalamnya. Selain itu kita juga dapat meng-copy sebagian saja dari array yang ada dengan menggunakan copy of range. Nah, sama seperti arrays copy of, ini juga sudah mencakup pembuatan array baru dan juga pengkopian kontennya. Selanjutnya kita juga dapat melakukan sorting pada konten array. Kita tidak perlu return variable, di sini kita langsung panggil saja arrays.sort dan akan langsung mengubah atau mengurutkan elemen di dalam array yang sama, tanpa perlu memindahkannya ke array yang lain dulu. Ketika kita create suatu array baru, array tersebut akan langsung secara default berisi nilai-nilai default tergantung data type. Jika kita ingin mengisinya dengan nilai yang bukan default, kita dapat memanfaatkan method fill. Contohnya seperti potongan code berikut ini, outputnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita juga dapat memeriksa apakah dua buah array isinya sama. Nah, kita tidak dapat dengan simpel menggunakan operator sama dengan. Karena seperti yang sudah kita lihat di kelas strings, sama dengan ini mengecek apakah kedua variabel ini menunjuk kepada objek yang benar-benar sama. Jadi kalau ada dua buah array yang berbeda tapi isinya sama, ya tentunya dia tidak akan dianggap equal karena dia adalah dua array yang berbeda, hanya saja kontennya kebetulan sama. Jika kita ingin mengecek apakah kontennya juga sama, kita dapat memanfaatkan method equals di sini. Jadi pada potongan code berikut ini outputnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi ketika kita menggunakan array untuk passing argumen ke method. Anda ingat bahwa Java secara default menggunakan pass by value untuk mengirimkan argumen ke method. Contohnya di sini ketika kita memiliki my method yang dipanggil di sini, yang akan dikirim kepada method hanyalah nilai dari variabel val, bukan variabelnya sendiri. Pass by value ini secara default akan dilakukan oleh Java terutama untuk primitive type value. Nilainya saja yang akan dipindahkan. Jadi kalau saya mengubah parameter di dalam method itu tidak akan mempengaruhi nilai variabel di luar method. Akan tetapi untuk tipe array yang dipindahkan itu, yang di-pass itu tidak hanya value tetapi juga reference-nya. Sehingga jika saya mengubah array di dalam method, ini akan mempengaruhi nilai array di luar method juga. Seperti pada contoh code berikut ini, kita akan pass nilai suatu integer, int a, dan juga array of integer, int arr, kepada suatu method mystery. Di dalam method, kita lakukan manipulasi terhadap keduanya. Apa yang akan terjadi? Int-nya yang merupakan primitive data type tidak akan berubah, walaupun di dalam method dimanipulasi. Akan tetapi karena array akan passing juga nilai reference-nya, sehingga ketika dilakukan manipulasi di dalam method, di luar method pun akan terpengaruh. Nah, sampai saat ini kita hanya berasumsi bahwa array kita adalah satu dimensi. Jadi array of double selesai. Akan tetapi jika saya ingin merepresentasikan suatu tabel atau matriks, saya perlu melakukan array of array. Ini merupakan array 2 dimensi. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai multidimensional arrays. Berikut ini adalah sintaks untuk mendeklarasikan, meng-create, atau kombinasinya suatu array 2 dimensional. Perhatikan bahwa kurung siku yang saya gunakan double ya. Jadi data type kurung siku array var, di mana contohnya array var sama dengan new double 1010 misalnya. Contohnya dalam kombinasi deklarasi dan creation ini, saya menyatakan bahwa saya membutuhkan tempat untuk suatu data type yang ukurannya 10 kali 10 dan saya kasih nama array var. Berikut ini adalah ilustrasi dari array 2 dimensi. Di sini kita punya array 2 dimensi yaitu matriks dan juga array. Dan di sini kita lihat. Kalau saya meriksa matrix.length, berapa yang saya terima, dan matrix.null.length, berapakah? Bagaimana dengan array.length? Dan array0.length, berapa yang saya dapatkan? Di sebelah kiri ini saya menunjukkan potongan code yang dapat menginisialisasi suatu two-dimensional array langsung dengan value-nya. Sama saja dengan saya mendeklarasikan array space-nya seperti di kanan, kemudian satu-satu elemennya saya inisialisasi nilainya. Akan lebih mudah dengan menggunakan shorthand yang ada di sebelah kiri. Di sini, berapakah array length-nya? Berapakah array length dari indeks 0? Berapakah array indeks 3 length? Dan berapakah indeks 4 length? Bagaimana dengan potongan code berikut ini? Saya memiliki array 2DARR. Di sini adalah array of array. Apa yang terjadi ketika saya ingin mencetak arrays.toString dengan mengirimkan argumen 2DR? Saya masih akan memperoleh nilai dari hashcode identity-nya. Karena ketika saya mencetak 2DR, dia adalah array of array. Jadi ketika saya cetak ya isinya masih array. Beda halnya dengan jika saya mencetak arrays toString 2DR index 1.
2DR tadi isinya sih adalah array, tetapi di indeks 1 adalah suatu array of double. Sehingga ketika saya cetak seperti ini, saya akan langsung dapat memperoleh keluaran konten dari array yang ada di indeks 1. Bagaimana dengan yang ini? Saya berusaha menggunakan arrays.toString untuk mencetak 2DR lokasinya yang indeks 1, yaitu suatu array, di indeks 3-nya. Indeks 1 ke indeks 3, coba kita lihat. Indeks ke-1 berarti yang kedua ini ya. Indeks ketiganya berarti 0, 1, 2, 3 yang ini ya. Jadi yang saya akses adalah suatu nilai double. Saya akan dapatkan suatu error karena tidak ada method toString untuk data type yang sifatnya double. Untuk mengakses elemen yang sudah merupakan nilai primitif lagi, saya dapat langsung saja mencetaknya dan mengaksesnya dengan menggunakan kurung siku saja. Contoh lainnya seperti ini. Kenapa kita harus berhenti di 2 dimensional? Kita juga dapat mendefinisikan 3 dimensional arrays. Kalau sebelumnya 2 dimensi itu array of array, maka 3 dimensional array adalah array of array of array yang dapat divisualisasikan sebagai suatu kubus. Jadi kita perlu berhati-hati ketika kita mengakses indeks dari suatu array multidimensional. Contohnya di sini, saya di baris pertama, saya mengakses index of index. Maka saya sudah sampai kepada nilai double-nya. Di baris kedua, saya mengakses index of index. Maka di sini saya memperoleh array masih. Sehingga jika potongan code ini dijalankan, saya akan memperoleh output sebagai berikut. Mari kita perhatikan lagi array yang sudah kita pelajari. Sebetulnya bisa saya pakai untuk apa ya suatu array of double seperti ini? Coba kalau mau boleh dong ya saya gunakan untuk menyimpan nilai UTS semua mahasiswa kelas DDP 2. Sayangnya saya cuma punya 5 spot di dalam array, tetapi saya punya 61 mahasiswa di kelas B. Sayangnya saya nggak bisa nih nambahin kapasitas array-nya. Yang dapat saya lakukan adalah mengcopy array yang tadinya isinya hanya 5 ke array yang sudah siap yang panjangnya 61. Setelah saya create yang baru, nilai UTS yang baru nih, ini adalah double array yang baru. Saya baru bisa mengcopy semua nilai yang saya punya yang 5 tadi ke dalam variabel barunya yang lebih panjang. Kemudian reference-nya dapat saya pindahkan. Nah, sekarang saya sudah punya array panjang yang cukup untuk menyimpan nilai UTS DDP 2. Bagaimana kalau saya ingin menggunakan data structure ini untuk menyimpan nilai UTS DDP 2 yang semua mahasiswa yang pernah saya ajar. Padahal tahun depan saya belum tahu akan ada berapa mahasiswa. Masa iya setiap tahun saya perlu melakukan pengkopian ulang, perubahan reference berulang-ulang? Sangat tidak efisien ya. Maka saya dapat menggunakan data structure lain yang belum kita lihat, yaitu namanya array list. Array list ini akan dibahas lebih lanjut setelah UTS di bagian generics. Tetapi pada dasarnya kita dapat mengetahui bahwa array list dapat ditambah jumlahnya, dapat dikurangi jumlah elemennya, jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan array yang biasa. Demikian kita sudah sampai di akhir video kali ini tentang arrays, khususnya multidimensional arrays. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.